Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Naimah Putri Ardika dengan NIM 2305114712. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana berhubungan dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Mengenal Emosi dan Mengelola Diri. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami betapa pentingnya mengenali emosi agar kita bisa menjaga keseimbangan diri baik secara mental maupun sosial. Nah, yang pertama itu ada latar belakang di mana kita mengenal emosi dan mengelola diri. Emosi adalah reaksi alami yang muncul ketika kita menghadapi berbagai situasi setiap hari. Misalnya, kita bisa merasa senang saat mendapat pujian, marah ketika diperlakukan tidak adil, atau sedih saat kehilangan sesuatu yang berharga. Emosi merupakan perasaan intens yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu. Dengan memahami emosi, kita jadi lebih mampu mengenali diri sendiri karena sekaligus bisa memahami orang lain. Sedangkan mengelola emosi berarti kita mampu menenangkan diri ketika marah, tetap sabar saat kecewa, dan berpikir positif dalam menghadapi masalah. Sebelum itu, apakah teman-teman mengerti ataupun tahu apa itu emosi? Mungkin sebagian dari kita hanya mengetahui emosi itu seperti marah-marah, teriak, ataupun mengamuk. Tetapi emosi yang kita ketahui itu tidak sama dengan emosi yang sebenarnya. Emosi bisa berbentuk berbagai perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, ataupun tenang. Setiap emosi memiliki fungsi penting dalam kehidupan kita. Nah, seperti gambar-gambar yang sudah saya perlihatkan, ada banyak jenis-jenis emosi. Senang membuat kita termotivasi, sedih membantu kita belajar menerima, marah menunjukkan adanya ketidakadilan, takut membuat kita waspada, dan tenang membantu kita berpikir jernih. Jadi, tidak ada emosi yang sepenuhnya negatif. Semuanya penting asalkan kita tahu cara mengenanganinya. Nah, setelah itu, apa sih pentingnya mengenal dan mengelola diri? Mengapa kita perlu mengenal dan mengelola diri kita? Karena hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan keseharian kita. Berhubungan dengan psikologi pendidikan. Dengan mengelola emosi, kita dapat menjaga hubungan sosial yang sehat, mengurangi stres dan konflik, membentuk kepribadian yang matang dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, untuk mengelola emosi itu ada beberapa langkah tentang mengelola emosi dan mengenal diri. Yang pertama itu, sadari perasaanmu. Cobalah jujur dengan apa yang sedang kamu rasakan tanpa menolaknya. Kedua, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Jangan terburu-buru meluapkan amarah atau kesedihan. Ketiga, pikirkan dulu sebelum bertindak. Dengan begitu, kita bisa menghindari penyesalan di kemudian hari. Keempat, gunakan cara positif untuk mengekspresikan emosi, seperti berbicara dengan orang yang dipercaya ataupun menulis perasaan di jurnal. Berikutnya adalah langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu seperti menghindari kebiasaan buruk, seperti melampiaskan emosi pada orang lain atau diri sendiri. Memperkuat dukungan sosial, karena teman dan keluarga bisa membantu kita melewati masa sulit. Kembangkan empati agar kita bisa memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir, latih kebiasaan positif seperti meditasi, olahraga, ataupun menulis rasa syukur kita setiap hari. Kebiasaan ini dapat membantu kita mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional. Kesimpulan dari penjelasan saya mengenai mengenal emosi dan diri, dari pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa mengenal emosi membantu kita memahami siapa diri kita, mengelola diri membantu kita mampu menghadapi berbagai situasi dengan tenang dan bijak, dan kecerdasan emosional bukanlah bawaan lahir, tetapi bisa dilatih melalui kesadaran dan kebiasaan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang mari kita kendalikan emosi, jangan biarkan emosi yang mengendalikan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak. Ingat, menjaga kesehatan mental dan fisik dimulai dari mengenal diri sendiri dan mengelola emosi dengan baik. Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, bijak, dan bahagia.
Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video penjelasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Bye.